welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bareng aku Rere, istri Tica. Nah, jadi di video kali ini aku mau melakukan sebuah percobaan atau eksperimen dimana aku benar-benar penasaran sama jenis kelamin bayi yang lagi aku kandung sekarang ini. Nah, jadi sebelum aku mulai videonya, kalian bisa tekan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Nah, jadi kali ini aku lagi hamil yang kedua. Jadi sebenarnya aku udah punya anak. Yang pertama itu baby boy. Nah, anak aku sekarang udah 4 tahun dan sekarang aku program hamil yang kedua, dan sekarang kira-kira usia kandungannya udah 16 week sama dengan kira-kira 4 bulan ya. Nah, jadi kemarin itu aku udah USG tapi memang belum kelihatan jenis kelaminnya. Nah, dan sekarang aku mau mencoba percobaan yang memang nggak usah terlalu percaya sama si mitos ini, tapi memang ada sebagian orang yang benar-benar akurat dengan si eksperimen ini gitu loh. Nah, jadi ini tuh iseng-iseng aja, jangan dianggap serius karena memang belum tentu akurat. Nah, yang pertama aku udah siapin urin aku nih di pagi hari. Jadi kalau kalian mau tes atau percobaan, entah itu eksperimen seperti aku atau enggak tes uji kehamilan kayak pakai tes gitu, lebih baik kalian pakai urin yang benar-benar pas kalian bangun tidur. Nah, belum melakukan aktivitas apa-apa, kalian langsung buang air kecil, dan urin yang dipakai itu ya ini yang pertama kalian bangun gitu. Dan yang kedua, aku udah coba siapin ini tuh air kubis merah. Kubis merah itu kol ya, kol merah. Sebenarnya kolnya warna ungu tapi nggak tahu kenapa dibilang merah. Nah, yang kedua aku udah siapin baking soda. Ini dia guys. Baking soda itu di sini tapi tulisannya soda kue ya, sama aja baking soda atau enggak soda kue. Dan yang keempat ini pembersih kamar mandi, pembersih kuman, pembersih noda-noda di kamar mandi, dan aku nggak akan sebutin mereknya ya. Dan aku udah siapin cup kosong. Di sini aku siapin 2. Nah, dan aku siapin sendok. Dan juga oh ya, aku udah siapin ini. Aku udah print. Nih, kalian bisa lihat kan di sini yang sebelah kiri ada tulisan warna biru yaitu baby boy, dan yang sebelah kanan yaitu baby girl. Nah, jadi nanti kalau pas percobaan misalnya hasil eksperimennya baby boy, aku bakal taruh si love yang warnanya kecil banget, yang warna biru ini. Nah, aku udah print. Dan kalau baby girl, nah ini love-nya warna pink ya. Dan aku udah siapin double tip dan juga apa ya, udah segitu. Jadi aku udah siapin semuanya. Sekarang aku bakal mulai percobaan yang pertama, yaitu dengan tes baking soda. Aku bakal masukin baking soda. Nah, ini ya yang tadi aku kasih lihat biar cepet pakai sendok. Nah, seperti ini, kira-kira 2 sendok. Oh, tumpah. Nah, habis itu kalian bisa campurkan si urinnya ke sini. Tumpah lagi. Seperti ini guys. Jadi aku udah baca artikel yang tes urin memakai baking soda ini. Jadi kalau misalnya si urinnya itu berbuih atau ada reaksi kayak soda gitu keluar, itu tandanya baby boy katanya. Tapi kalau nggak ada reaksi, itu tandanya baby girl. Nanti kita lihat di dalamnya itu berbuih apa enggak. Aku bakal zoom ya. Oke. Nah, aku bakal pakai kamera ini untuk zoom, dan aku bakal kasih lihat ke kalian. Nggak jelas guys kameranya, kamera HP aku tuh nggak jelas. Nah, ini ya, kalian bisa lihat nggak sih, seperti ini keluar dong busanya kayak soda gini tuh. Nah, kelihatan kan? Nah, ini berbuih dong. Nah,
Jadi sesuai aku baca di artikel tadi ya, sini. Jadi kalau berbuih itu tandanya kalian sedang mengandung bayi laki-laki. Nah, jadi tadi sesuai ya. Kalau misalnya kalian melakukan percobaan dan hasil percobaannya itu baby boy, aku bakal tempel si tanda love warna biru ini di sebelah sini. Ya, oke. Aku bakal tempelin pakai ini. Pakai double tip. Sebenarnya pakai lem juga bisa, tapi aku nggak mau lengket di tangan. Nah, ini aku udah tempelin love-nya satu di baby boy. Nah, ini dia guys. Ini baru satu. Nah, ya. Jadi eksperimen yang ini ya bener tuh busanya tambah banyak. Ini benar-benar berbuih sih, tapi nggak yang kayak soda banget. Ini cuma keluar busa sedikit gitu. Nah, oke, kita lakukan percobaan kedua. Ini aku pakai kubis merah. Kubis merah, kalian tahu nggak sih kubis merah? Aku ambil ya. Nah, ini dia kubisnya. Tadi aku udah ambil dulu ke dapur. Kubis merah ini, nah ini sih memang jarang kalau di pasar tradisional, ada beberapa aja yang jual, tapi kalau di supermarket ini ada. Tadi aku dapat dua, sebenarnya butuhnya satu, tapi memang sudah di cup dua gitu. Nah, kalian bisa pakai kubis merah ini. Ini sebenarnya warnanya ungu kan, kalian bisa lihat ini warnanya ungu, tapi nggak tahu kenapa. Ini namanya kubis merah, dan si hasil airnya itu bukan merah. Kalian bisa lihat kan, ini warnanya biru tua. Nah, dan aku udah baca artikelnya. Aku simpan sini deh. Sesuai yang aku baca di sini. Bentar ya, aku lupa. Nah, jadi kalau misalnya si air rebusan kubis merah ini berubah menjadi ungu, itu babynya laki-laki. Dan kalau misalnya si cairan ini berubah jadi warna pink setelah dicampur urin, dan hasilnya bayi perempuan. Nah, sekarang kita coba ya. Kita tuangkan si urin di pagi hari dengan si cairan rebusan kol. Dan hasilnya ini kelihatan nggak sih? Ini warna apa guys? Warna ungu. Wah, menang banyak yang cowok. Nih, bisa lihat nggak sih? Ini warnanya apa? Ungu kan ya? Ungu apa pink sih? Ungu kan? Ini ungu muda. Dan berubah lagi nggak sih? Udah ini ungu ya. Nanti aku bakal minum. Serius, nggak serius, nggak, aku bakalan minum. Nah, lihat, tetap ungu ya. Nah, kalian bisa lihat. Dan hasil percobaan kedua, hasilnya dia berubah jadi warna ungu, yaitu calon babynya tetap baby boy. Nah, jadi aku bakal tempelin si love-nya di bagian ini. Wait ya. Jadi 2-0 guys. Nah, ini tetap ya 2-0. Memang aku aja udah ngerasa curiga sama baby boy. Bentar ya. Aku bakal tempel di sini. Dan total skor kita adalah baby boy menduduki nilai tertinggi yaitu 2, dan baby girls 0 alias 0 alias zong. Dan percobaan yang ketiga kita pakai ini tuh yang tadi aku bilang, pembersih kamar mandi atau pembasmi kuman. Nah, kita tuang di sini.
kita tuang di sini, nggak usah banyak-banyak sih, sedikit aja. Ini warnanya biru. Nah ini tuh kalau kena tangan lumayan gatel, jadi mesti hati-hati. Seperti sini lagi deh. Ini warnanya biru, sesuai yang artikel yang aku baca, yaitu jika si cairan berubah jadi coklat, nah itu babynya baby laki-laki, dan kalau tidak berubah sama sekali babynya adalah perempuan. Nah, ya sekarang kita coba campurkan dengan urin. Ingat ya, kalau berubah warna itu laki-laki, kalau masih tetap sama warnanya itu baby girl. Kita masukkan si urinnya yang masih ada sisa. Ting 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 ting. Kita aduk-aduk. Apakah berubah? Masih tetap biru, nggak ada perubahan jadi coklat ataupun jadi hijau ataupun jadi kuning. Apalagi biasanya biru dicampur kuning itu jadinya warna hijau, tapi ini nggak ada perubahan sama sekali. Ini masih biru sih menurut aku. Nih, kalian bisa lihat masih biru ya. Nih. Masih biru ya. Jadi skor kita hari ini baby girl karena nggak ada perubahan sama sekali. Oke. Baby girl menang 1 dong guys. Nggak apa-apa, 1 dulu. Kita tempel di sini. Aduh. Ya bengkok deh. Jadi skor sementara 2-1, 2 berbanding 1 ya. Oke, jadi aku mau lanjutin tes Q&A untuk ibu hamil. Ini dia. Mana ya? Oh enggak. Yang keempat itu tesnya kita pakai tes matematika. Nah jadi tesnya seperti ini guys. Kalian bisa tambahkan usia wanita hamil, bulan lahir, dan bulan konsepsi. Nah, jadi nanti kita tambahkan usia aku 28. Nah, dan bulan lahir aku bulan ke-7, bulan Juli, dan ini apa? Bulan konsepsi. Bulan konsepsi itu dimana terjadinya pembuahan. Jadi kira-kira kapan ya pembuahan? Kira-kira bulan ini, nah, kayaknya di April sih, April akhir gitu ya. Kita coba tambahkan tadi umur ya, umur 28 ditambah bulan lahir 7 ditambah bulan pembuahan atau bulan dimana terjadinya proses pembuahan. Bulan April tuh bulan 4 ya. Nah, 28 ditambah 7 ditambah 4 hasil 39. Nah, hasilnya 39. Nah, jadi sesuai artikel yang udah aku baca di sini, jika hasil bilangannya ganjil, babynya itu baby boy, dan jika genap, hasil perhitungannya yaitu baby girl. Dan tadi aku udah tambahkan umur ditambah bulan lahir ditambah si bulan konsepsi, itu hasilnya ganjil guys. Jadi kalau ganjil itu baby boy. Oke, siap. Aku bakal tempelkan si stikernya yang biru, sebentar, yang biru lagi. Oke. Poinnya baby boys memegang 3 guys. Nah ini dia. Nah, jadi skor sementara 3-1. Nah ini dia. Oke, dan si percobaan kedua, bukan percobaan ya, ini tes aja sih. Aku mau pakai tes tabel prediksi Cina. Nah ini aku udah baca artikel, si tabel si prediksi Cina itu memang
sering digunakan oleh masyarakat Cina karena memang itu di Cina itu nggak boleh misalnya USG buat mengetahui jenis kelaminnya bayi tersebut. Nah, walaupun USG dan si dokternya itu tahu si kelaminnya itu misalnya perempuan atau enggak laki-laki, itu tuh benar-benar haram buat dikasih tahu ke ayah ibunya gitu loh. Jadi mereka memakai si tabel prediksi ini untuk apa ya, nebak-nebak aja gitu bayi mereka itu apa. Jadi kalau istilah kita itu pamali ya, nggak boleh pengen tahu kelaminnya apa gitu, benar-benar surprise banget gitu loh ya. Jadi nanti aku bakal simpen di sini si tabelnya. Nah, aku bakal lihat si tabelnya itu. Jadi yang deretan atas itu yang ada di sini tuh umur si ibu yang lagi mengandung ya, umur ibu hamil yang lagi mengandung anaknya itu tahun ini umur berapa. Nah, tadi aku udah bilang umur aku 28 tahun. Nah, terus yang deretan ke bawah, barisnya ke bawah itu bulan dimana proses pembuahan yang kata aku tadi. Jadi kalian bisa lihat pas di umur si ibunya itu 28 misalnya aku ya. Terus dilihat di bulan April. Kalau misalnya di situ tulisannya B berarti boy, dan kalau misalnya G yaitu girl. Nah, jadi aku udah lihat di sini sesuai umur aku 28 di bulan April itu akan terjadi pembuahan bayi perempuan. Nah, jadi ini benar-benar gak akurat sih sebenarnya, tapi ini sering dipakai masyarakat Cina dan terbukti gitu aja sih. Jadi nggak benar-benar akurat, itu 50% aja gitu. Jadi mereka sudah membuktikan itu kadang benar gitu tebakannya gitu. Jadi dari tabel ini guys, nah ini tuh namanya tabel prediksi Cina kayak kalender Cina gitu. Nah, jadi skor sementara hari ini, bukan hari ini ya, kali ini skornya 1 buat baby girl. Nah, ini jadi kayaknya kalau misalnya umur ibunya 28 dan ada di bulan April itu, April, Mei, Juni itu sama sih, aku udah lihat masih tetap girl gitu. Nah, dan sekarang aku bakal tempel di sini. Oke. Skor sementara 3 berbanding 2. Oke, ini masih panjang ceritanya, bukan ceritanya. Jadi aku di sini mau Q&A aja seputar ibu hamil. Nah, jadi nanti kalau misalnya gini pertanyaannya, aku lebih jawab kemana nih? Nah, jadi nanti bisa ditempelin juga stiker yang tadi. Kalau misalnya oh ini lebih cenderung ke boy, oh ini lebih cenderung ke girl, nanti aku bakal tempel si stikernya yang tadi ya. Nah, ini nanti aku bakal kasih lihat Q&A-nya itu apa aja. Yang pertama, perubahan pada tubuh ibu. Selama kehamilan, tubuh ibu akan mengalami banyak perubahan. Hal ini terjadi karena tingkat hormon yang berbeda selama mengandung bayi. Rupanya perubahan-perubahan ini pun diyakini sebagai prediksi jenis kelamin bayi. Nah, jadi ada beberapa perubahan. Pasti berubah sih menurut aku. Karena memang dari mulai badan apapun itu berubah gitu loh ya. Kulit ini di sini ada kulit guys, kulit dulu, kulit juga berubah kulit. Jika kulit ibu hamil cenderung berminyak, maka anak yang dikandung adalah perempuan. Dan jika kulit ibu hamil kering, maka jenis kelamin bayinya adalah laki-laki. Dan memang aku akuin sih sedikit nggak terlalu banyak juga minyaknya, cuman ya memang karena jenis kulit aku itu memang oily gitu loh, jadi capek sedikit glowing, capek sedikit kalau kata bahasa Sunda itu herang gitu ya. Jadi memang sering berminyak guys gitu. Kalau misalnya make up mesti touch up gitu. Jadi memang aku tuh cenderung berminyak, dan kalau berminyak itu maka anak yang dikandung itu anak perempuan. Jadi sesuai yang aku bilang, kalau poinnya lebih ke perempuan, aku bakal simpan si love ini di bagian yang tadi guys, di bagian yang baby girl tadi ya.
Jadi skor sementara oke. 3 sama. Tada. Oke, ini kita turunkan. Aku juga gak mau nanti senggol terus tumpah dan mengacaukan buatan video ini guys. Nah, oke, masih banyak Q&A-nya. Aduh, aku duduknya gak enak, miring aja gini deh. Yang kedua, jerawat. Jika jerawat menjadi lebih banyak saat hamil, dipercaya bayi perempuan yang akan lahir, dan jika jerawat tidak bertambah, maka anak lelaki yang akan lahir. Sebenarnya emang benar sih nih. Dari kemarin itu, dari awal-awal hamil, tumbuh di sini, udah sembuh di sini, tumbuh di sini, udah sembuh di sini, tumbuh di sini, gini. Jadi terus aja bertambah. Memang sebenarnya nggak seperti itu, paling satu hilang, berapa minggu kemudian baru datang. Kalau yang ini kemarin tuh gitu, kayak ini udah kering, belum hilang sih, nodanya udah twing di sini keluar. Ini kelihatan nggak sih? Ini jerawat aku pas aku lagi hamil. Nih, ini yang baru banget. Nih, ini yang baru banget, bener-bener banyak jerawatnya, jadi banyak banget gitu. Memang ini kempes, udah kempes, tapi tumbuh di sini gitu loh. Ini nanti kalau ini kempes, nih ini juga ya, yang kemarin tuh banyak banget. Nah, tapi kemarin tuh nggak terlalu banyak, cuman satu. Walaupun memang aku cenderung kulitnya berjerawat gitu ya dari dulu. Sering jerawatan lah gitu kan. Terus akhir-akhir ini kan agak berkurang, agak bersih gitu. Terus pas hamil tiba-tiba ting tong gitu, tumbuh di mana-mana. Jadi skor sementara itu kalau jerawatan berarti bayinya perempuan. Oke, kita simpan si love-nya di bagan bayi perempuan gitu. Oke. Nah, skor sementara baby girl yang memenangkan eksperimen dan percobaan dan Q&A. Nah, balik sini deh. Bener deh, kalau lagi hamil tuh duduk aja nggak enak, bener-bener nggak nyaman. Aku udah coba ke kiri ke kanan gitu kan, bener-bener nggak nyaman banget sama perutnya gitu loh. Aduh, ada suara kucing guys. Aduh, kucingnya jangan berantem please. Tekstur rambut kusam dan lemas diyakini akibat dari ibu mengandung bayi perempuan. Sedangkan jika rambut ibu tebal dan berminyak, maka anaknya adalah lelaki. Tekstur rambut, aku nggak pernah perhatiin tekstur rambut aku. Yang jelas, aku malas dikeramas. Dan itu tuh bener-bener dingin banget gak sih keramas tuh. Jadi aku sekarang pas lagi hamil keramas cuma seminggu sekali. Kebayang gak sih, lepek banget gitu loh. Jadi kusam dibilang kusam ya iya karena jarang keramas gitu loh. Terus dibilang lepek iya karena jarang keramas. Udah gitu aku kan di kerudung ya, pakai hijab gitu, jadi ya pasti kusam gitu loh. Aku gak akan isi karena aku jarang memperhatikan rambut aku yang tertutup ini gitu ya. Skip aja ya. Bulu di tubuh, ini perubahan bulu di tubuh tuh seperti apa? Aku juga nggak pernah perhatiin sih di sini. Tidak adanya pertumbuhan rambut yang signifikan di tubuh ibu menandakan bayinya adalah perempuan. Tapi jika ibu hamil merasakan rambut di beberapa bagian tubuhnya tumbuh dengan cepat, diyakini itu tandanya bayi laki-laki. Aku bakal skip lagi deh, kayaknya aku nggak pernah perhatiin bulu-bulu, entah itu bulu ketek dan bulu lainnya. Nah, ukuran kaki juga ada nih. Bila kaki membengkak selama hamil, dipercaya bayinya adalah perempuan. Tapi jika tidak, maka bayinya laki-laki. Ini kan usia aku masih kecil ya, jadi belum kelihatan si kakinya itu bengkak apa enggak. Nanti mau lihat sih. Kakinya ini sih bengkak sedikit. Bengkak mungkin ya guys. Bengkak banget sih enggak, cuman agak ngembung sedikit gitu. Jadi gimana ya, aku nggak bisa jawab juga gitu loh. Nah di sini next aja deh. Ini nggak terlalu bengkak, dibilang bengkak sih bengkak ya sedikit. Banyak banget sih duduk.
Terus di sini ada warna puting. Bila areola atau lingkaran di sekitar puting menggelap, tandanya bayi Anda laki-laki, dan jika warnanya tidak berubah, maka bayinya perempuan. Nah, sini aku mau sedikit cerita, nggak apa-apa ya cerita soal puting gitu loh. Nah, yang hamil pertama aku memang si warna putingnya itu benar-benar gelap, benar-benar hitam banget, bukan hitam sih, coklat, tapi coklatnya coklat kopi. Kalau kata Sunda itu coklatnya coklat kopi tung ya. Kalau bahasa Indonesianya itu dark brown. Jadi benar coklatnya itu coklat gelap banget kayak diwarnain gitu. Aku juga kan sempat kaget, wah kenapa nih warnanya seperti ini. Dan memang hamil aku yang pertama itu aku melahirkan bayi laki-laki gitu loh. Jadi memang benar yang sekarang tuh nggak terlalu hitam, tapi memang nggak terlalu berubah, masih agak coklat, kelihatan coklat, masih coklat muda gitu. Jadi aku bakal isi dari sini ya, si pakai lope yang baby girl, karena memang nggak berubah gitu loh si warna putihnya. Oke. Kok nggak nempel sih? Ulang. Oke, aku tempel di sini di bagian yang baby girl ini. Jadi skor sementara ini baby girl yang pegang skor terbanyak. Oke, ini belum selesai, masih banyak, masih panjang. Posisi perut, bila perut posisinya rendah, diyakini bayinya laki-laki. Jika posisinya tinggi, maka bayinya perempuan. Karena ini masih nggak terlalu kelihatan juga sih ya, masih kelihatan kecil dan memang kayak di bawah gitu, nggak terlalu kelihatan jendol-jendol di atas si perut aku. Aku bisa liatin karena ini longgar banget ya bajunya, nggak bisa. Ini sementara aku isi yang baby boy karena memang posisi perut aku tuh nggak terlalu kelihatan bulat-bulat banget gitu loh. Jadi aku isi yang baby boy aja ya. Ini dia skor sementara 4 berbanding 5. Nah, oke, ini durasi ya. Aku ya nge-close deh. Nah, ini aku mau lihat nextnya. Itu ada penambahan berat badan. Jika ibu terlihat gemuk di semua bagian tubuh, maka diyakini bayinya lelaki. Tapi jika yang bertambah besar hanya bagian perut, maka bayinya perempuan. Sejauh ini memang kemarin awalnya kan 53, nah sekarang naik hanya 55, jadi naiknya cuma 2 kilo dan benar-benar belum kelihatan besar-besar banget, tapi memang ya bengkak gitu loh. Kalau ibu hamil itu ya bengkak gitu, jadi nggak terlalu benar-benar berubah gitu loh guys. Nah, jadi di sini apa ya tadi, jika ibu terlihat gemuk itu bayinya laki-laki, jika tidak bayinya perempuan. Nggak terlalu kan, maksudnya belum, karena memang hamilnya masih kecil. Kalau misalnya hamilnya udah hamil tua, 8 bulan, 9 bulan, itu baru kelihatan gemuk gitu loh. Aku skip aja ya. Dan ini ada suhu kaki. Suhu kaki itu berarti sering dingin kali ya. Selama hamil, jika suhu kaki ibu terasa lebih dingin, maka kemungkinan ibu sedang mengandung bayi laki-laki. Tapi jika suhu kaki tetap normal, maka bayinya adalah perempuan. Sumpah dingin banget, karena aku bener-bener males injek kamar mandi aja tuh males, dingin guys. Untuk mandi aja aku tuh jarang, sehari sekali, dan itu pun pakai air hangat gitu loh. Nah, jadi aku mau isi yang baby boy karena memang aku males banget buat mandi. Dan setiap maghrib itu ya, tiap sore-sore nih kayak gini, aku sering banget kedinginan tiba-tiba gitu loh, pengennya selimutan gitu, kaki kok dingin banget gitu loh. Nah, jadi skor sementara itu sama ya guys. Suhu kaki udah, sekarang sakit kepala. Bila ibu hamil mengalami sakit kepala, maka bayinya laki-laki. Jika tidak mengalami sakit kepala, maka bayinya perempuan. Kalau sakit kepala enggak, cuma mual aja. Nah, jadi mual, bener-bener mual tuh enggak sampai sakit kepala, cuman mual, pengen muntah, tapi memang muntahnya enggak jadi. Dan nggak tahu kenapa semenjak hamil aku tuh nggak suka pakai facial foam, nyium aroma wangian gitu, minyak wangi, nggak suka. Nggak kayak hamil pertama itu nggak ada kerasa apa-apa, bener-bener nggak kayak hamil, nggak mual, nggak ngerasain bau apa-apa, nggak pusing, dan
benar-benar kuat tuh kuat gitu loh. Dan sekarang aku mau isi si poinnya di baby girl karena aku apa tadi ya, gak pernah mengalami sakit kepala. Oke, jadi skor sementara 5 berbanding 6 gitu. Oke, linea nigra. Di sini ada linea nigra itu garis hitam pada perut. Kalian tahu nggak sih kalau lagi hamil suka ada garis dari garis vertikal berwarna gelap yang akan terlihat melintang di perut ibu selama kehamilan. Nah, ini posisi linea nigra itu juga dipercaya untuk memberikan prediksi jenis kelamin. Jika garis linea nigra berujung di bawah pusar, jadi cuma di bawah pusar aja panjang gitu, memanjang, itu bayinya perempuan. Bila garisnya terus memanjang dari pusar itu langsung habis sampai perut ke atas, itu bayinya laki-laki. Memang dulu aku pas hamil pertama itu si garis hitamnya itu panjang banget dong, dari atas perut aku sampai ke bawah itu memang benar-benar hitam ya. Dan memang bayinya laki-laki. Kalau sekarang tuh yang kelihatan itu yang di bawah pusar aja, yang di atas perut tuh nggak terlalu kelihatan, dan yang di bawah pusar aja tuh samar-samar gitu. Jadi untuk sementara kita isi yang baby girl lagi, karena memang si garis perutnya itu nggak kelihatan gitu. Oke, tadi yang ini nih, ngidam. Konon cara seorang ibu hamil ngidam juga bisa dijadikan prediksi jenis kelamin bayi yang sedang dia kandung. Bila ibu mengidam makanan manis, maka bayinya perempuan. Namun sebaliknya, jika makanan asin yang diidamkan, maka bayinya laki-laki. Bener sih, kalau orang ya merhatiin orang itu lagi ngidam pengennya makan asem, pengennya makan rujak, pengennya makan yang seger-seger. Tapi lain, kalau aku tuh pengennya makannya tuh cake, cheesecake gitu, kayak brownies, kayak yang manis-manis. Tau gak sih kue yang manis-manis gitu loh. Kalau ada ya rujak, aku baru mau makan. Gak pernah nyari pengen rujak dong, enggak. Nah kalau ada temenku atau suamiku yang beli, itu ya aku makan, dan gak terlalu pengen banget gitu loh. Dan sekarang memang aku pengennya yang manis-manis. Ya memang sih yang hamil pertama juga gitu pengen yang manis-manis, dan akhirnya bayinya cowok. Tapi yang sekarang itu sama pengen yang manis juga. Tapi di sini di artikelnya kalau ngidam makanan manis maka bayinya perempuan guys gitu. Jadi untuk sementara aku isi perempuan aja ya, walaupun yang hamil pertama juga ngidamnya makanan manis sama. Oke, nah ini dia. Masih memenangkan yang baby girl. Itu nggak tahu ya, feeling aku tuh kayaknya cowok, karena tuh aku males banget buat ngapa-ngapain, pengennya tiduran gitu loh. Kayak bener-bener cowok, gimana sih cowok yang males gitu. Terus posisi tidur, ada posisi tidur juga. Saat hamil, ibu susah sekali mendapat posisi tidur yang nyaman, sehingga jika ia telah menemukan posisi yang enak, ia cenderung mempertahankannya. Nah, jadi jika ibu berbaring lebih sering ke kiri, itu bayinya laki-laki. Jika miringnya ke kanan, berarti bayi perempuan. Aku nggak bisa jawab juga, karena posisi aku tidur itu, aku tidur di sebelah kanan dan suami aku di sebelah kiri. Dan akhir-akhir ini aku tuh gak suka dengan bau keringat suami, jadi aku pasti tidur membelakangi suami aku gitu loh. Jadi aku tetap pasti baliknya ke kanan gitu loh. Gak tahu kenyamanan atau apa, yang pasti aku lagi menjauhi suami. Bukan menjauhi suami sih, sebenarnya aku gak tahu ya. Kalau dulu sih pengennya deket, kalau sekarang pengennya dulu kok enak banget ya, mual banget gitu kalau nyium bau kayak berlebihan. Sebenarnya suami aku nggak bau gitu ya, nggak bau gimana, dia tuh resik banget, selalu pakai minyak wangi, deodoran dan lain-lain. Tapi nggak tahu kenapa kalau dia keringatan itu lagi hamil itu aku bener ingin muntah banget gitu loh. Jadi aku tetap tidur membelakangi suami. Dan itu entah kenapa udah nyaman banget, bukan karena nyamannya tidur, karena memang nggak terlalu cium baunya suami gitu loh. Bukan bau badan sih, memang si keringatnya aja gitu. Nggak tahu, aneh aja. Ini nggak tahu ya, skip atau isi aja nih yang posisi tidur, karena memang posisi tidur aku memang ada di sebelah kanan gitu loh. Aku isi di baby girl aja, karena memang posisi tidurku ke sebelah kanan, membelakangi suami gitu loh. Oke deh, aku di sini dulu.
Dan ada di sini ada percobaan berat badan ayah, bukan percobaan ya, tapi artikel berat badan ayah. Jika selama hamil ayah bertambah gendut atau gemuk, diyakini bayi yang telah ia buahi adalah perempuan. Namun jika si ayah masih tetap langsing, maka bayi yang akan lahir adalah laki-laki. Suami aku tuh nggak gemuk, gitu-gitu aja badannya, kurus guys. Kurus, sumpah ini tuh benar-benar gak bertambah gitu. Kok liatnya semakin kurus gitu. Ya capek kali ya. Ya sekarang aku bakal isi dengan love warna biru karena suami aku tuh gak bertambah gendut, masih gitu-gitu aja gitu. Oke, skor sementara tetap ini jumlahnya 6 dan ini 9. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Oh iya, jadi di sini ada sebuah artikel. Jadi kalau misalnya ibu hamil yang sering mengalami morning sickness, yaitu kayak mual di pagi hari, itu tandanya bayinya perempuan katanya. Tapi kalau misalnya tidak sama sekali mengalami morning sickness, kayak mual-mual gitu, itu bayinya perempuan. Aku akuin hamil yang pertama itu aku benar sehat, nggak pernah kerasa apa-apa, nggak pernah mual, nggak pernah nyium bau, nggak pernah capek, nggak pernah dingin sih, dingin yang dulu nggak mau mandi, yang sekarang tetap nggak mau mandi. Tapi yang sekarang itu benar-benar aku sering mual. Nyium apa? Mual. Nyium yang wangi-wangian dikit, mual. Nyium parfum suami, mual. Nyium parfum aku sendiri aja aku mual gitu loh. Jadi aku jarang pakai parfum, cuma pakai deodoran aja karena memang kok wanginya ini ya kayak muter-muter gitu di kepala, kayak pusing gitu loh. Dan bikin aku pengen muntah gitu. Facial foam aja kemarin pakai di muka aku itu sampai muntah. Dan kebetulan aku punya kayak semacam facial foam tapi dari LC Skin, itu benar-benar membantu banget. Itu nggak ada kecium bau sama sekali, itu benar-benar netral guys. Seneng banget gak sih nemuin bukan facial foam ya, itu apa ya aku namanya, ya itulah, nanti aku taruh di sini gambarnya. Itu tuh benar-benar enak, gak bikin enak sama sekali pas lagi hamil karena nggak ada baunya guys gitu. Nah ini aku selama hamilnya aku pakai ini gitu loh. Aku coba mau pakai facial foam aku yang biasa aku pakai itu yang ada wangi-wangian gitu, aku muntah kemarin, asli muntah banget guys. Pertama kali aku hamil muntah itu pas pakai facial foam, dan itu benar-benar muntah gitu, nggak tahu mual aja kenapa. Yang sekarang itu jadi sering mengalami morning sickness. Jadi bukan pagi aja, aku tuh mualnya siang, sebelum makan, sudah makan, terus juga malam sampai nggak bisa tidur karena ngerasain mual. Dan anehnya pas makan itu aku nggak mual, tetap masuk jalan aja gitu, makan tuh banyak, tapi seudah makan aku mual gitu, aneh kan. Tapi ya alhamdulillahnya itu ada makanan yang masuk gitu, jadi nggak terlalu ketakutan juga untuk mual kan, karena orang-orang itu kalau mual itu dia nggak masuk minum, nggak masuk makan gitu sampai masuk rumah sakit. Kalau aku tuh nggak mual seperti itu, cuman mualnya itu kalau nggak diisi makanan. Kalau diisi makanan mualnya hilang, dan kalau kosong perutnya itu mual, jadi dia minta makan terus guys. Tapi berat badan masih tetap segini, cuma hanya sedikit. Jadi kalau yang sering mengalami morning sickness yaitu bayinya perempuan katanya gitu. So kuis kita hari ini yang memenangkan sampai detik ini itu masih baby girl ini skornya 10 dan baby boy 6. Jadi Q&A-nya segitu aja. Sebenarnya masih banyak kalau di web-web yang lain. Karena ini udah sore juga, udah setengah 6 maghrib guys, sebentar lagi. Nah jadi untuk skor sementara ini hasilnya baby girl. Nah ini guys, tapi jangan percaya dulu, nanti kita buktikan sesuai USG. Nah nanti aku bakal USG ketika hamil aku agak gedean dikit, dan aku bakal share ke kalian setelah aku lahiran guys. Nah nanti kan aku lahiran itu benar-benar real kan gitu loh. Kalau lahiran itu benar-benar real, kelaminnya apa ketahuan banget gak sih. Jadi ini cuman iseng-iseng aja, kalian kalau penasaran kalian bisa coba seperti aku. Ini masih ada sisa ya di sini, love-nya banyak karena aku tadi banyak yang di skip, gak bisa jawab. Kalian bisa coba percobaan tadi eksperimennya dan coba jawab Q&A untuk ibu hamil.
Jadi sebelum kalian USG, kalian kan suka penasaran tuh. Jadi kalian bisa lakukan ini di rumah kalian gitu. Jadi videonya sampai di sini dulu. Jangan lupa kalian klik like dan komen di video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Bye bye.